Anda kembali bersama kami. Saya sudah ngajak Pak Arteria dan juga Pak Robert ngopi untuk ngomong soal yang sangat serius nih. Kita mau ada pemimpin baru di Pilkada serentak 2018. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kalau menghilangkan sama sekali tentu butuh waktu lama dan sangat sulit. Meminimalisir apa Pak Robert? Meminimalisir jangan sampai ada kepala daerah mau legislatif atau eksekutif korupsi. Pertama di sektor politik tentu itu tugasnya Mas Arteria ya, membuat kebijakan yang pertama pilkada harus rasional dan efisien ya. Rasional dan efisien. Iya, karena biaya sangat besar itu yang membuat kemudian akhirnya berat di ongkos tadi Pak ya. Tapi juga dalam partai politik sendiri, saya nggak percaya korupsi itu akan berkurang kalau nggak ada reformasi partai politik, terutama dalam soal pencalonan. Nah ini Mas Arteria lebih inilah. Saya mungkin masuk yang kedua lah di pemerintahannya. Pemerintah itu terkait dengan penyelenggaraan ketika seseorang sudah terpilih, begitu ya. Adalah soal transparansi penting pertama, Mbak Fristian ya. Transparansi bagaimana membuat berbagai siklus penyelenggaraan pemerintahan tata kelola itu terintegrasi dan bisa diakses oleh banyak orang, bisa dikontrol sejak perencanaan, penganggaran, budgeting, planning, begitu ya. Makanya sekarang sudah mulai dibuat online semuanya ya, secara daring. Platform digital seperti itu harus diperkuat, tetapi lagi-lagi bahwa ini kan hanya instrumen gitu ya. Di belakang itu kan tetap beroperasi adalah manusia. Karena itu butuh lapisan kedua itu pengawasan. Disinilah pentingnya sistem pengendalian internal pemerintahan yang tidak dalam konstruksi Bawasda atau inspektorat sekarang. Inspektorat itu bawahan dari bupati, dari wali kota yang membuat kemudian dia susah. Independensi adalah mahkota bagi seseorang, bagi seorang inspektor. Karena itu harus diperkuat benar gitu ya. Apakah sistemnya kemudian dia menjadi bagian instansi vertikal, yaitu langsung tegak lurus ke Kemendagri, atau seperti apa, tapi intinya adalah dia harus berada pada posisi yang otonom. Nggak boleh kemudian orang yang mengawasi itu justru bawahan dari yang diawasi. Itu nggak masuk dalam teori organisasi apapun gitu ya. Jadi ini harus diperkuat, tapi sisi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah soal masyarakat, Mbak. Sebenarnya masyarakat ini sudah harus berperan sejak seseorang di proses dalam pilkada ya. Budaya dan perilaku demokratik itu harus mulai tumbuhkan. Masyarakat yang cerdas yang sadar bahwa pilkada itu bukan hanya urusan 5 menit di bilik suara. Pilkada itu urusan 5 tahun. Periode sama masa pemerintahannya. Iya, dan kemudian ketika sudah terpilih, kontrol itu penting benar untuk dilakukan sehingga kemudian berbagai penyimpangan itu bisa dideteksi sejak dini. Itu saya kira. Pun oleh masyarakat awam sekali. Oleh masyarakat awam dan terutama masyarakat ini harus juga mendapatkan informasi yang terbuka ya, pemerintahan yang terbuka, tapi juga peran media. Media juga menjadi sangat penting. Termasuk kita bahas malam ini, Pak Arteria. Ya, saya ingin menambahkan dari apa yang sudah saya uraikan, ya, kita juga harus melakukan perbaikan dalam sistem pemerintahan daerah, dalam konteks hubungan antara kepala daerah dengan DPRD-nya. Ini kan parliament approval ini kan juga makan biaya, Pak. Dan dalam banyak hal KPK sudah banyak melakukan penangkapan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mengenai masalah WTP-WTP-an ini dengan BPK. Ya, ada WTP lah, ada apa, kalau nggak kooperatif ngasih-ngasih uang katanya nggak bisa WTP dan sebagainya. Ini juga harus kita desain ulang ya, efektivitas daripada itu, karena proven juga yang WTP juga berantakan tuh ditangkepin semua sama KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, politik biaya tinggi ini harus kita hilangkan. Bagaimana itu ya, kita nggak boleh lagi melakukan legalisasi, liberalisasi. Hanya di Indonesia lah, even sampai ke pemilihan kepala desa pun pilihan langsung. Sekarang mau jadi kepala desa kalau nggak bawa uang 1 M sampai 1,5 M di daerah pemilihan saya nggak mungkin. Bayangin kalau DPR-nya berapa M yang harus keluar. Nah ini juga harus menjadi bagian dari pertimbangan kita. Boleh kita demokrasi, demokrasi itu hanya aturan di dalam rumah. Mau mejanya taruh di mana, tempat tidur di mana. Tapi yang namanya jati diri, ya, sistem nilai bangsa yang namanya Pancasila ini harus kita letakkan. Pancasila ini adalah rumah kita. Ya, kalau mau apa-apa aturan dalam rumah boleh, tapi harus mengacu rumah ini sebagai basis. Sebagai late star ya kalau menurut Bung Karno. Sebagai late star. Nah, kemudian kita bicara tadi ada yang netizen ya mengatakan ya, saya hanya mengatakan tolonglah netizen teman-teman ini jangan lelah untuk optimis. Saya yakin, saya ini di DPR. Bangsa ini bergerak dengan amat hebatnya walaupun sulit sekali untuk perubahan kok. Perubahan ke arah perbaikan. Kalau netizen-netizen teman-teman di luar sana nggak mendukung kita-kita yang di dalam ini, kita juga ya lesu darah juga. Kita mohon disupport terus, memberikan semangat bagi kami.
Tadi bicara juga yang kedua netizennya mengenai keimanan. Iya betul ya. Kita mau nggak mau suka tidak suka yang menjadi benteng terakhir itu adalah agama. Sistem nilai, moral, ya. etika sama lingkungan. Nah ini yang harus kita bangun. Ini nggak hanya tanggung jawab ulama, ini adalah tanggung jawab Semua. pemerintah dan negara. Saya mau kasih contoh, Pak. Bayangkan mall ada di depan tiap kecamatan punya mall. Orang otaknya bagaimana buang duit, bagaimana makan di luar. Sehingga apa seberapapun negara menghasilkan, perusahaan-perusahaan membayar gaji pegawai, itu tidak akan cukup. Ini yang kita sampai. Kredit motor, kredit itu kok dipakai untuk yang tidak produktif. Kredit konsumtif sampai ke desa-desa. Jadi Anda melihat ini ada masalah Ini lebih besar. sistemik, saya katakan yang begitu ini sistemik serangan terhadap nilai-nilai luhur bangsa kita yang harusnya kita cermati secara komprehensif, Pula, ya. secara meluas, nggak bisa dilihat dari ini ada korupsi harus ditangkap. Inilah yang saya katakan Febri juga harus melihat seperti itu. Utamanya lagi tolong Febri, edukasi masyarakat. Kami ini anggota DPR, ya teman-teman juga setiap turun ke daerah pasti minta proposal. Enggak dikasih, anggota DPR nggak bakal akan kepilih dipilih lagi. lagi. Enggak gagah. Padahal kalau kita mau ngasih pakai uang kita nggak mungkin itu. Mau nggak mau harus nyopet, harus nyolong. Kebetulan saya anggota DPR yang paling pelit mungkin di kampung. Karena saya nggak punya apa-apa, nggak punya uang untuk ngasih-ngasih seperti itu. Program pun juga seperti itu. Bagi-bagi program kan namanya trading influence, perdagangan pengaruh. Pengaruh ya. Nah ini juga yang harus kita cermati baik-baik ke depan. Saya mohon KPK tidak hanya politisinya yang dikejar terus, rakyatnya juga dibantu Edukasi kepada Anda punya kami anggaran semua, pencegahan luar biasa, akan saya tambah nih. Kita akan tambahin nanti Komisi anggaran 3 ya? pencegahan. Kalau KPK kerjanya benar dan serius di bidang pencegahan. Nah, sudah ada komitmen dari legislatif untuk bantu betul memberikan edukasi kepada kita semua, termasuk Sapa Indonesia Malam membahas hal ini juga bagian dari edukasi mengingatkan kita semua untuk jangan mau dibeli murah oleh siapapun yang nantinya akan mempencudangi atau mencurangi kita juga ketika dia terpilih menjadi pemimpin. Terima kasih Pak Robert, terima kasih Pak Arteria, silahkan dinikmati kopinya, ini gelas kedua buat Gelas Anda. kedua, ya. Terima kasih sudah ada di Sapa Indonesia Malam.